Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Kamis 16 Juni 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram guruforex_id ya. Jadi teman-teman yang belum follow bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya guruforex_id untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya ya. Ya, jadi untuk hari ini kita ada dua analisa di sini. Analisa intraday dan swing ya, yang mana di sini sudah ada USD Japan Yen dan XAU-USD atau gold ya. Nah, di sini untuk USD Japan Yen sendiri kita analisa dari time frame M15 hingga H1. Kita ambil posisinya sell ya, karena kita lihat ada change of karakter ya di time frame H1 hingga M15-nya juga. Kemudian di XAU-USD atau gold kita analisa dari time frame M5 hingga H4. Kita ambil posisinya buy karena dia berhasil rebound ya setelah kemarin. Sebenarnya kemarin sudah masuk ke area POI atau ke area order block, tapi saya tidak langsung open posisi buy karena memang resiko sekali ya. Sebelumnya memang juga sudah ada sinyal intraday ya di gold, kita ambil posisi buy tapi harga kembali lagi menyentuh area stop loss ya. Maksud saya ke area stop loss di entry ya, kan itu udah running profit juga, udah running profit 1/2, udah TP parsial juga, tapi balik arah dan menyentuh stop loss di entry. Nah, sekarang kita coba untuk open posisi buy lagi gitu. Di sini dia sudah ada penguat juga, sudah ada satu konfirmasi juga menandakan kalau gold memang mau recovery ya atau mau rebound ya, artinya dia sudah ada perubahan arah tren ya. Oke, di sini untuk USD Japan Yen kita sell limit di 134.96, kemudian stop loss di 134.955, lalu untuk TP-nya di 126.408. Kemudian untuk resiko lossnya sekitar 4,28 dolar. Ini per 0,01 lot ya. Kemudian untuk risk and reward 1/7 expired sampai 23 Juni 2022. Kemudian untuk XAU-USD atau gold kita pay limit di 1806.93 ya. Kemudian stop loss di 1802.09. Lalu untuk TP-nya di 1841.47. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 4,84 ya. Oke, kemudian untuk risk and reward-nya 1/7 ya. Untuk expired-nya sampai 21 Juni 2022. Oke ya. Jadi udah jelas untuk sinyal dan analisanya. Kemudian selalu gunakan resiko 1% ya teman-teman. Jadi resiko ini kan 0,01 lot, resikonya 4,28% ya, 48 dolar ya minusnya ya kalau kita open 0,01 lot ya. Kemudian kalau kita pengen resikonya 1% dari modal ya, misal teman-teman modal 500 dolar ya kita opennya 0,01 lot gitu. Tapi kalau teman-teman modalnya di bawah 500 dolar, bisa katakanlah 200 atau 300 atau bahkan 100 ya, teman-teman bisa gunakan akun Sen ya. Jadi dengan akun Sen kita bisa sesuaikan lot dan resikonya ya. Karena dari 100 dolar itu kalau kita pakaiin dengan akun Sen itu kita sudah jadi sekitar 10.000 sen ya. Yang mana 10.000 sen itu 1%-nya 100 sen ya, atau 1 dolar ya. Nah, dengan 100 sen ya, padahal resikonya 100 sen ya. Nah, di sini kan resikonya cuma 4 ya. Nah, tinggal kita bagikan saja ya. Jadi dari 100 kita bagi 4,28 ya. Nah, jadi itu yang nantinya kita pakai untuk open posisi dengan lot yang sudah kita tentukan gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu lakukan partial profit taking ya ketika harga sudah running profit di risk and reward 1/2 ya. Jadi
ketika harga ini kan desain reward 1/7 ya, ketika harganya sudah running profit, udah kita sudah profit 2 kali lipat, maksud saya sudah floating profit 2 kali lipat dari resiko loss-nya. Nah, kita bisa pindahin, maksud saya kita bisa TP parsial ya. Jadi misalkan teman-teman yang open posisinya lebih dari 0,01 lot, misal 0,04 lot atau 0,6 lot, kita bisa TP sebagian, misal TP 0,01 lot atau TP 0,02 lot ya. Jadi untuk mengamankan sebagian keuntungan kita gitu. Nah, jadi kita sudah mengamankan sebagian keuntungan. Lalu untuk mengurangi resiko ya, untuk mengurangi resiko stop loss ini kita bisa adjust, kita ganti ke entry ya. Jadi stop lossnya ini kan di 134.955, kita adjust, kita edit, kita samain dengan entry-nya. Jadi 134.496 atau dilebihin dikit, misal 134.450, kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk mengamankan resikonya. Jadi apabila harga berbalik arah seperti sebelumnya, saya juga ada open posisi buy di gold, kita sudah open buy, terus kita juga sudah TP parsial, tapi harga berbalik arah ya, dan menentuh area stop loss di entry. Nah, itu nggak masalah ya, karena kita sudah nggak rugi apapun, dan kita juga sudah sempat mengamankan sebagian profit kita gitu, atau udah TP parsial. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Lalu untuk analisanya bisa swap kanan aja di sini. Sini sudah ada USD Japan Yen, kemudian ada XAUSD atau gold ya. Oke, jangan lupa like seperti biasa. Lalu kita bahas satu persatu dari USD Japan Yen. Nah, di sini sudah ada USD Japan Yen ya. USD Japan Yen kita pindah ke H4 dulu. Jadi ini memang tren dari sekian hari ya, sudah beberapa hari ini tren memang masih bullish, cukup lama bullishnya ya, dari awal Januari ya. Dia belum ada koreksi sama sekali, ada koreksi-koreksi kecil seperti ini, tapi belum ada koreksi yang cukup besar atau yang signifikan seperti ini. Ini baru sekalinya koreksi seperti ini ya teman. Lalu sekarang apakah ini sekedar koreksi atau pembalikan arah? Kita nggak bisa spekulasi lebih dalam ya, atau spekulasi lebih dari sekedar koreksi, karena di sini kalau kita mau arahin perubahan arah tren di tren panjangnya, di tren daily, mereka harus menembus ke low yang ini ya teman-teman. Nah, maka akan terjadi breakout structure atau change of character. Nah, tapi kalau posisinya sekarang, nah kita kembali ke H4. Di sini juga sudah ada change of character ya teman-teman. Biar lebih jelas kita ke H1. Nah, di sini sudah ada change of character, saya tandai dengan kode CH atau CHOTS ya. Nah, di sini harga break dari low sebelumnya ya. Sebelumnya juga dia membentuk high yang lebih rendah daripada high sebelumnya ya. Dimana di sini dia udah ada lower low, udah ada lower high atau low high yang lebih rendah ya daripada high sebelumnya ya, dan low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Yang mana karakter seperti ini kita bisa tandai dengan perubahan arah tren ya, atau udah kelihatan kalau ini adalah tren bearish ya. Lalu kalau dengan begitu kita cari area-area di mana dia akan retest atau dia akan kembali lagi ke area yang potensi untuk retest. Jadi market kan turun kan tidak langsung segini ya, jadi pasti ada market structure-nya seperti ini.
Jadi kita ambil area-area ketika dia retest misalkan di sini atau di sini gitu. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, di sini ada kemungkinan dia akan untuk retest lagi di area ini. Nah, ini adalah area order block. Terus di sini juga ada area FVG M30 ya. Kalau kita buka M30 udah kelihatan yang. Oke, kita pindah ke M30 dulu. Nah, di M30 teman-teman bisa lihat di sini ada area FVG ya. Yang mana area FVG itu karakternya harga akan kembali lagi ke area ini. Terus kalau kita pindah ke M15, nah di M15 ini saya pakai untuk yang di time frame M15 ya, untuk entry-nya. Di sini untuk entry-nya. Satu ukuran candle penuh ya. Terus 2 kali lipat ukuran candle ya. 2 kali lipat untuk jarak entry dan stop loss ya. Terus kita ambil posisi sell-nya di tengah-tengah candle ini atau 50% candle. Nah, di sini ini tempat kita untuk open posisi sell. Nah, sebelumnya juga dia sudah masuk seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini juga ada touch sale di sini. Ini ada change of karakter juga di time frame M5. Harga kembali ke masuk ke area ini, kemudian drop. Di sini ada break of structure dan di sini jadi area order block ya. Kemudian harga turun dan harga sempat naik masuk ke area order block yang ini dan drop ya. Oke. Dan kalau kita lihat seperti sekarang di time frame M30, maksud saya di time frame M15, ini juga ada break of structure juga di time frame M15. Dan ini juga ada yang ini yang tadi ya, yang di H1 H4 ya. Oke, jadi untuk TP-nya, nah kita pindah ke H4 dulu. Untuk TP, apa tadi? Nah, untuk TP saya taruh di swing low yang di sini ya, teman-teman. Sini, walaupun di sini ada area FVG juga ya, jadi di sini ada area FVG H2, teman-teman kalau bisa saksikan. Kita pindah ke H2 juga. Nah, di sini kelihatan ya kalau ini adalah area FVG yang terbentuk di time frame H2. Di sini. Oke, jadi tapi kita tetap TP-nya di area ini ya, teman-teman. Di area swing low ini. Area swing low pun tidak asal-asalan kita ambil area swing low, kita tepat di titik terendahnya ini ya. Jadi di atasnya ini dikit tapi tidak sampai menembus ya. Nah, seperti ini. Dan lebih jelas. Nah, jadi masih ada jeda sedikit gitu untuk area spread. Walaupun ada kemungkinan besar harga akan tetap menembus ke area ini dan masuk ke area FVG H2. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk analisa USD Japan Yen-nya. Lanjut, kita ada XAUUSD atau gold. Di XAUUSD sendiri saya sudah tandai sebelumnya, ini adalah OB. OB itu order block, OB yang terjadi di time frame M5. Ini saya sudah tandai. Kalau sekarang kita pindah ke time frame M5, di sini sudah tidak ada recordnya yang sudah nggak ada, udah terbatas gitu limit chartnya. Udah nggak bisa lagi kembali ke area ini di time frame M5 ya. Udah nggak ada kan chartnya. Jadi sebelum itu aku kemarin sudah sempat analisa juga di time frame M5 yang udah open buy juga tapi tersentuh stop loss ya di sini ya. Kemarin sempat open posisi buy juga di
area ini, posisi buy, harga naik ya, harga naik, kita udah TP parsial juga di area-area ini, tapi harga balik lagi dan menyentuh area entry. Oke, jadi untuk kali ini kita tetap buy di area OBM5. Nah, di sini sudah ada konfirmasi Jason karakter juga ya di sini ya. Jadi dia udah break dari high sebelumnya. Sebelumnya juga dia juga membentuk low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya. Yang mana artinya di sini sudah ada higher low dan di sini sudah ada higher high ya. Ini bentuk high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Terus dia membuat low yang lebih rendah, maksudnya low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya. Ini lower high ya di sini ya. Ini maksud saya higher low. Nah. Oke, jadi kalau kita entry di sini, ini sebenarnya ada area order block juga di time frame M15. Nah, di sini kita bisa pakai yang ini juga. Dia masih masuk di area time frame M15 di sini. Satu kali ukuran candle M15 yang di sini, candle bullish terakhir sebelum dia pullback ya. Maksud saya rebound ya. Jadi ini candle terakhir sebelum dia rebound, sebelum dia naik. Jadi kita pakai dua kali ukuran candle bearish ini ya, dua kali ukuran candle, terus untuk kita pakai untuk cara entry dan stop lossnya ya, nah seperti ini. Jadi dua kali ukuran candle, dua kali ukuran candle ya. Dan kita pakai setengahnya ya, atau tepat di atas OP1 yang di sini. Walaupun nanti ini tersentuh stop loss ya, nanti kita bisa coba lagi untuk entry buy di area ini. Kalau ke daerah ini masih bisa tertembus lagi ya, mungkin belum waktunya untuk rebound atau naik ya. Nah, di sini adalah high time frame demand ya. Di sini high time frame demand itu lebih ke daily ya. Nah, di sini. Jadi kalau kita lihat di time frame daily, gold memang ada potensi untuk kembali lagi ke atas ini. Bisa ada cukup kuat untuk kembali ke area 2000 ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk analisa gold dan USD Japan Yen. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dengan video ini ya. Udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya, terutama belajar mengendalikan emosi. Selalu gunakan resiko 1% setiap kali kita entry ya. Jangan gunakan lebih dari 1% resiko. Oke. Tekankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten ya. Tanpa risk manajemen, tanpa money management yang benar-benar konsisten, selalu konsisten dengan resiko 1%, selalu konsisten dengan risk and rewardnya, risk and reward di atas 1:2 atau 1:1 ya, kita nggak akan bisa untuk profit konsisten kalau hal-hal sepele seperti itu kita abaikan ya. Hal-hal yang sepele seperti itu adalah yang paling penting sebenarnya. Oke, ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pandangan lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.